Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat pagi. Eh, saya mau update tentang prakerja teman-teman. Dan kemarin hari Ahad seharusnya skema prakerja itu untuk pembukaan gelombang berikutnya ya teman-teman. Gelombang 45 ya seharusnya, tapi kita tunggu sama-sama. Kemarin sampai malam juga saya tunggu. Belum ada info dari medsos mereka. Saya cek dashboard juga belum ada ya, sampai sekarang pagi pun gitu. Ini saya sudah cek tadi pagi barusan, belum ada gelombang, belum ada pembukaan ya teman-teman. Ini tidak tahu kenapa. Yang jelas teman-teman, ini baru ya, maksudnya udah berapa bulan kemarin lancar, sekarang belum ada gelombang. Itu bukan karena apakah gelombang papan yang terakhir gitu ya, enggak, apakah nanti awal tahun lagi gitu, enggak juga ya. Seperti ini teman-teman, kalau ada hal seperti ini biasanya ya, nanti kita telepon CS-nya pun, karena saya juga sudah sering telepon, nanyakan, Mbak kapan kau gelombang sekiannya buka gitu misalkan. Jawabannya pasti nanti Mas tinggal cek saja di medsos kita, sering update, cek berkala. Seperti itu aja jawabannya, nggak ada. Mereka juga nggak bisa mastiin teman-teman, karena yang CS yang kita telepon itu kan bukan bagian untuk menentukan gelombang kapan dibuka. CS yang kita telepon itu adalah bagian hanya untuk melayani para peserta prakerja sekitar keluhan. Mereka hanya memberikan batasan informasi yang seadanya saja, nggak sampai detail-detailnya, karena itu kan urusan tim inti PMO ya, yang bagian memang mengurus hal tersebut gitu. Mereka hanya menginformasikan bagian-bagian yang seharusnya kita tahu saja gitu. Kalau gelombang kapan dibuka jam ini nggak tahu mereka, bukan itu bagian yang lain gitu. Jadi teman-teman harus paham gitu ya. Jadi teman-teman, untuk gelombang kenapa belum dibuka sampai hari ini, dari pagi mungkin nanti siang atau sore ya, mudah-mudahan lah buka gitu kan. Itu karena mungkin ya ini biasa dulu-dulu lah, biasanya ada regulasi, ada perubahan sistem, maksudnya update terbaru mungkin gitu ya. Mungkin ini OTP via email akan berlanjut lagi, mungkin ini untuk mensempurnakan agar mungkin OTP via emailnya lancar, nggak ada yang nggak masuk gitu. Kemarin kan untuk peserta baru yang baru daftar itu sulit ya gitu, sulit untuk masuk. Nah ini kan login kerja sekarang nggak pakai OTP lagi. Nah sekarang ini memang lagi nggak pakai OTP ya, tapi mungkin teman-teman ini firasat saya ya, bukan pakai firasat enggak, tapi memang sepertinya kan prakerja ini mau update terus, mau memperketat supaya datanya nggak bocor gitu ya, nggak aman lah. Jadi dia mungkin akan buat lagi. Menurut saya ini ya wajar-wajar saja, dan ya nggak terlalu menyulitkan ya teman-teman, karena kalau memang kita yang membuat emailnya ya ngapain susah, ngapain panik kan gitu. Kecuali teman-teman itu, makanya teman-teman saya informasikan buat teman-teman, kalau membuat email prakerja buatlah sesuai mungkin namanya, passwordnya yang sering kita bikin untuk password lain juga gitu, yang mudah diingat. Gara-gara membuat password yang terlalu sulit, unik misalkan, agar nggak ada dijebol, akhirnya kita lupa sendiri. Makanya harus kita catat aja gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, gelombang belum dibuka saat ini bukan berarti gelombang di ini ya sudah terakhir gelombang 44, bukan. Biasanya ada regulasi, ada perubahan sistem, ada pembaharuan. Jadi kalau ada pembaharuan seperti itu ya teman-teman. Daftar nih, kita baca daftar dari 2021 sampai sekarang begini aja. Maksudnya apa nih? Kok begini aja daftar? Enggak, ini baca ya. Daftar dari 2021 sampai sekarang begini saja. Lah kemarin ngapain? Yang gelombang pas buka, emang nggak update info ya, Mas Hendrik ini? Kok sampai nggak? Wah ini gagal info nih. Seharusnya sudah buka ikut gelombang, ini nggak buka-buka, ya salah sendiri ya teman-teman. Nih, kan? Kita baca lagi ini yang tentang alamat kemarin ya teman-teman.
nih belum ada ya komen-komen teman-teman kita yang kak kapan dibuka gitu ya. Tapi yang chat saya banyak ya teman-teman, mas kok belum dibuka ya. Ya saya juga nggak tahu ya teman-teman, saya hanya menginformasikan informasi prakerja itu sesuai yang saya dapat informasinya gitu. Nah ini teman-teman hati-hati ya kalau teman-teman prakerja saya akunnya diambil calo joki maksudnya ya, seharusnya insentif sudah masuk akun dan ID salah gimana ini. Makanya teman-teman tidak semua joki itu baik ya, maksudnya ya jujur, maka hati-hati gitu. Saya jujur, saya juga daftarin teman-teman saya, saudara, keluarga saya paling daftarin yang dekat-dekat saja teman-teman, yang enggak saya enggak kenal orangnya, enggak saya daftarin kalau dia enggak nyamperin saya gitu. Seperti itu ya teman-teman, karena ngurus data orang, uang orang lumayan ya teman-teman, lumayan capek juga ya. Jujur saya banyak mengurus beberapa akun sampai ya adalah ya, kalau sekali cair itu kan ya lumayan nih ngurusnya, transfer sini masuk sini gitu teman-teman, jadi nggak mudah ngurusnya gitu. Apalagi teman-teman kalau maaf ya kalau lihat uang banyak sekian puluh juta misalkan masuk, wow udah ngerayangan kepalanya. Makanya memang perlu hati-hati ya teman-teman yang didaftarin joki, jangan sampai ya pokoknya teman-teman bisa lihat sendiri lah yang mana yang baik, mana yang jujur gitu ya. Buat teman-teman juga saya infokan untuk yang belum yang lolos gelombang 43 44 kemarin, jangan lupa beli pelatihan karena ada batasnya ya untuk pembelian pelatihan. Kalau nggak dibeli, hak pekerja kamu dicabut dan kamu nggak bisa ikut lagi gitu. Karena saya ada satu yang saya urus, karena dia nggak bisa ngurus seperti ini, orangnya jauh, saya bantu urus, dia nggak bisa. Ini ya udah ikhlaskan saja mas bilang, karena belum beli pelatihan. Nah ini contoh ya teman-teman. Nah yang punya saldo belum beli pelatihan segera digunakan, karena apa, nanti dicabut ya teman-teman, hangus jadi ya nggak bisa ikut lagi. Kemudian apalagi nih teman-teman, informasi dari pekerja, tip untuk mengerjakan tes. Nah kan ada, kenapa ada video seperti ini dibuat sama tim PO prakerja, karena mereka baca komen juga ya, banyak teman-teman kita ngerjain tes untuk awal daftar saja minta orang gimana coba, kan tesnya cuma tes motivasi dan tes kemampuan dasar teman-teman. Kemampuan dasar itu hanya hitung saja, tes motivasi itu kan setuju tidak setujunya, ngapain nyuruh orang kan. Harus cerdas sedikit lah teman-teman ya kita ya, biarpun kita nggak pintar-pintar amat gitu. Jangan malas membaca, itu saja sih teman-teman. Nih teman-teman, ini malam ini pukul 23.59 adalah batas waktu penerima gelombang beli pelatihan nih. Penerima gelombang beli pelatihan, terakhir beli pelatihan. Kalau tidak ada beli gelombang 40 pelatihannya, haknya akan dicabut. Nah makanya ada di grup itu, kenapa akun saya seperti ini, karena akunnya dicabut ya, karena nggak beli pelatihan. Nggak tahu, mungkin yang nggak tahu harusnya bertanya gitu ya teman-teman ya. Yang ini untuk solusi lupa password. Kalau mbaknya ini kan dia bikin emailnya di HP ini ya, bisa ya teman-teman ya. Nah kalau dia bikinnya di HP ini bisa, dan dia daftar pakai nomor HP ya bisa, gampang ya. Yang ceritanya seperti ini, kalau teman-teman daftarnya nggak pakai nomor HP, HP-nya hilang, nomor nggak aktif, nah itu yang sulit. Nih informasi teman-teman, nih lupa email. Kalau lupa email bagaimana? Susahnya gini teman-teman, kalau lupa email, kalau email tersebut kita pernah buat di HP kita yang ini, mungkin bisa. Ini kan ceritanya mereka PMO prakerja ini mencontohkan mereka lupa email, lupa sandi email itu di HP ini buatnya. Kalau teman-teman di HP lain agak sulit ya, saya udah coba semuanya teman-teman. Nah ganti HP dan email sudah, email tidak hanya di HP. Oke kita cek
Apa gimana caranya? Nah, kita lihat teman-teman langkah pemilihan email. Kita cek gimana email cadangan nomor HP. Ada tulisnya enggak ya? Nah, itu di atas ya tadi teman-teman. Tapi menurut saya itu yang ini ya. Tapi kalau yang enggak dari itu kan nggak bisa. Saya udah cek juga teman-teman ya. Jadi baik teman-teman semuanya, sampai sekarang pun gelombang belum dibuka ya. Saya akan bahas intinya tentang gelombang 45 ini. Bukan berarti ini yang terakhir ya teman-teman. Saya infokan buat teman-teman. Yang penting teman-teman cek secara berkala saja di medsosnya prakerja, di Facebooknya, di IG-nya gitu ya. Yang jelas teman-teman jangan fokus ke kartu pekerja saja teman-teman, sayang gitu ya. Kita cek ya. Ini belum ada. Memang belum ada ya teman-teman. Tuh. Jangan fokus ke ini aja teman-teman ya. Fokus yang lain juga sambil menunggu gelombang dibuka. Teman-teman yang belum, yang baru daftar mungkin persiapkan untuk menyambungkan e-walletnya. Kalau teman-teman mau pakai rekening e-wallet, rekening e-wallet itu teman-teman ada Dana, ada OVO, link aja sama Gojek atau GoPay sama. Nanti di-upgrade dulu akunnya gitu ya. Karena nanti kalau diumumkan setelah lolos, teman-teman harus nonton 3 video langsung sambungan rekening ini. Kalau baru dibuatnya lama lagi nanti ya. Buat aja dulu gitu. Nanti kalau misalkan buat Dana gagal verifikasi, entah nggak tahu kenapa, jangan mentok buat ini, buat yang lain aja. OVO kan masih ada OVO, ada link, jangan dipaksain satu e-wallet saja. Kalau lebih enak pakai rekening saja ya teman-teman. Nah, pakai rekening. Kalau misalkan teman-teman, ini saran saya ya, kalau teman-teman didaftarin orang, pas Mas saya untuk rekening nanti saya mau ini aja, nggak pakai mau e-wallet tapi rekening bank saja. Nah itu lebih aman. Nanti kalau udah cair teman-teman yang transfer mereka gitu. Kalau dibilang nggak bisa mbak kayak dananya, nggak bisa mbak, saya kayak bank BCA saya aja gitu. Karena kan itu hak teman-teman ya, dia nggak bisa nolak. Kalau dia misalkan nolak, jangan mbak, berarti itu dia ada sesuatu yang disembunyikan gitu ya. Terus apalagi nih, persiapkan pelatihannya ya teman-teman, list pelatihan, beli sesuai bidang teman-teman gitu ya, jangan asal beli gitu agar pelatihannya bermanfaat. Contohlah saya membeli pelatihan kemarin tentang hidroponik. Memang itu saya beli karena saya ingin berkebun di rumah. Cara nanam hidroponik di rumah seperti apa, karena saya sudah praktekkan dan sudah berhasil gitu ya. Paling tidak itu untuk kita konsumsi sendiri teman-teman, nggak beli sayur lagi gitu ya. Oke teman-teman, semoga hari ini sudah buka gelombang 45. Dan semoga juga teman-teman nanti lolos di gelombang 45 ini ya, yang belum lolos di gelombang 44 kemarin. Semoga rezekinya di gelombang 45. Saya doakan semoga nanti kartu prakerja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.